Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Perlindunganmu sempurna, kasihmu sempurna, dan segala yang telah kami terima di dalam kehidupan kami dari Engkau adalah sempurna. Ini waktunya kami mau mendengar firman Tuhan. Tuntun kami, tuntun kehidupan kami dengan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami, sehingga setiap firman dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini adalah tentang you are blessed atau kamu adalah orang-orang yang diberkati. Saudara kita adalah orang-orang diberkati. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang diampuni dan diselamatkan. Yang kedua, saudara dan saya adalah orang yang diberkati, yaitu kita dijadikan anak. Kita bukan hanya umat, tetapi anaknya. Enak sekali menjadi anaknya Tuhan, penguasa langit dan bumi. Kita adalah anaknya Raja. Bapak kita adalah penguasa langit yang bumi. Bapak kita adalah penguasa langit dan bumi. Kita ini ciptaan, tapi diangkat jadi anak. Karena kita anak, maka kita menerima berkat. Yang ketiga, yaitu kita ini disertai. Inilah berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita diampuni, diangkat jadi anak, dan disertai. Penyertaan Tuhan itu berkat yang tidak sebanding dengan semua yang kita punya. Saudara, penyertaan Tuhan itu kita lihat ya. Pertama, kita baca dulu di dalam Kejadian 39, ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Orang yang disertai Tuhan bukan berarti dia tidak menghadapi masalah. Bedanya, orang yang disertai Tuhan, sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, dia menghadapi masalah, tetapi orang yang disertai Tuhan, dia itu tidak berjalan sendirian. Itu seperti orang Israel yang keluar dari Mesir. Tuhan menyertai mereka. Tuhan itu berjalan di depan mereka. Dan ada malaikat di depan orang Israel. Pada waktu orang Israel ketakutan, waktu melihat orang-orang Mesir itu mengejar mereka seakan-akan orang Mesir itu sudah mendekati dan pasti bisa mencapai mereka. Karena penyertaan Tuhan, Tuhan itu langsung berjalan dan berdiri di belakang orang Israel. Jadi, malaikat Tuhan dan Tuhan itu ada di belakang orang Israel. Musa memimpin di depan bangsa Israel. Dan saudara tahu ada banyak mujizat. Nah, sekarang kita mau lihat dulu tentang Yusuf, ya kan? Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang berhasil. Saudara, disertai Tuhan itu melebihi segala sesuatu. Dia berhasil dalam segala apa yang dia lakukan. Ini penting. Semua orang bekerja keras. Selama kita di bumi, kita juga harus bekerja. Karena Tuhan aja bekerja. Yesus selama di bumi juga bekerja. Dia anak tukang kayu. Dia membantu ayahnya untuk membuat mebel. Tetapi yang membedakan kita dengan orang dunia atau sesama orang Kristen deh, kalau orang itu disertai, apa saja yang dia buat berhasil. Apa saja yang dia pegang diperluas. Dia itu mendapatkan kemurahan. Lalu kita lanjutin di ayat ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan menyertai rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, Yusuf ini disertai Tuhan. Apa saja yang dia lakukan berhasil. Penyertaan Tuhan, itu firman Tuhan berkata kepada orang yang dikasihinya, musuh pun dibuat berdamai. Saudara,
Yusuf itu budak. Dan Potifar adalah orang yang memperbudak dia. Budak itu bukan kayak pegawai, saudara ngelamar pekerjaan, lalu saudara dikasih pekerjaan sehingga saudara bersyukur, berterima kasih kepada dia. Ini enggak, budak itu ya kayak hewan peliharaan aja buat dia, buat tuannya. Dia tidak perlu menggaji kamu, paling dia ngasih makan. Itu pun kalau dia murah hati, ya ngasih makan yang baik. Tapi kalau dia tidak murah hati, kamu tidak dikasih makan dengan sehat. Mereka ngasih makan karena butuh tenaga kamu. Tetapi Tuhan itu membuat hati Potifar mengasihi Yusuf. Sehingga semua milik Potifar ada di bawah kuasa Yusuf. Baik itu budak-budaknya, rumahnya. Jadi tentu Potifar itu selain punya budak, dia juga punya pegawai, yaitu orang-orang Mesir. Karena Potifar itu adalah kepala pengawal raja. Jadi dia punya pangkat yang tinggi, kedudukannya tinggi di Mesir. Tentu dia punya ajudan-ajudan, yaitu para, kalau sekarang dia seorang jenderal tertinggi, tentu di bawahnya juga ada jenderal-jenderal yang lain. Tetapi yang menguasai rumah Potifar itu adalah Yusuf dan semua pegawai-pegawainya. Jenderal-jenderal yang lain tunduk kepada Potifar, tetapi kalau datang di situ hanya sebagai tamu. Jadi Yusuf ini benar-benar jadi tangan kanannya Potifar, dipercaya oleh Potifar. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan itu membuat Yusuf dikasihi dan berhasil dalam segala yang dia lakukan. Terus kita lihat di ayat yang ke-5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di dalam rumah maupun yang di ladang. Karena Tuhan mau menunjukkan, karena Tuhan itu mengangkat Yusuf di antara musuh-musuhnya. Kalau Daud berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuh-musuhku. Yang artinya Tuhan itu memuliakan Daud di hadapan musuh-musuhnya. Menunjukkan bahwa Tuhan itu memang menyertai Daud. Daud itu berbeda. Demikian juga dengan Yusuf. Saudara, penyertaan Tuhan itu adalah berkat yang luar biasa. Yusuf itu diangkat Tuhan di hadapan Potifar, di hadapan para budak, di hadapan banyak orang. Sehingga sampai Potifar itu tahu kalau dia diberkati karena Yusuf. Dia tahu bahwa Yusuf ini seseorang yang berbeda. Ada penyertaan Tuhan kepada Yusuf ini. Sehingga Potifar pun ada rasa segan. Dia budak, tetapi dipromosi Tuhan. Sehingga Yusuf sekalipun budak, orang bisa mengakui ada yang berbeda pada orang ini. Itulah berkat. Nah, jadi karena penyertaan Tuhanlah, Yusuf diurapi dalam setiap pekerjaannya, sehingga semua pekerjaannya berhasil. Karena Yesus Tuhan menyertai dialah, Tuhan yang membuat orang-orang mengasihi Yusuf. Selain itu memang Yusuf itu punya sifat yang baik. Alkitab berkata, dia itu elok parasnya dan manis sikapnya. Jadi penyertaan Tuhan itu juga harus kita terima dengan perubahan hidup, dengan tanggung jawab. Sehingga waktu Tuhan mempromosikan kita, kita memang siap untuk dipromosi. Jadi penyertaan Tuhan membuat kita dikasih. Ingat, Alkitab berkata bahwa Samuel, dia itu bertumbuh semakin besar, semakin dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Kenapa dia dikasihi manusia? Karena dia dikasihi Tuhan. Musuh pun dibuat Tuhan berdamai kalau Tuhan mengasihi kita. Lalu kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya. Ini waktu. Lalu sekali lagi, orang yang disertai Tuhan dan dikasih Tuhan, atau orang yang ada di dalam berkat Tuhan, bukan berarti dia tidak punya masalah. Dia akan menghadapi masalah demi masalah. Bedanya orang yang disertai Tuhan, orang yang ada di bawah berkat Tuhan, dia tidak berjalan sendirian. Waktu Yusuf difitnah oleh Tante Potifar, Tante Potifar berkata bahwa Yusuf akan memperkosa dia. Sehingga Yusuf itu tentu saja dipukuli oleh
Potifar, karena Potifar pasti tersinggung, kok bisa ini budak tapi tak angkat sekarang mau memperkosa istriku, harga diri seorang kepala pengamanan raja. Bisa dikatakan sekarang adalah seorang army, seorang jenderal dengan pangkat tertinggi. Apa nggak mukulin? Bisa saja dia suruh ajudan-ajudannya untuk pukuli orang ini. Karena ini masalah harga diri. Jadi dia dipenjara, dia difitnah kan? Tetapi Alkitab berkata, Allah itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan untuk mendatangkan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, bukan semua orang. Karena orang yang mengasihi Tuhan mendapatkan kasih juga dari Tuhan. Sehingga segala sesuatu Tuhan rubah menjadi kebaikan, menjadi keuntungan untuk orang yang disertai Tuhan. Kita baca dari ayat 20 sampai 23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Jadi Yusuf dipenjara gara-gara difitnah. Enak nggak? Nggak enak. Difitnah itu nggak enak. Apalagi ini nggak cuma difitnah, tetapi dimasukkan dalam penjara. Dia dianggap kriminal. Kalau dibilang kita pemerkosa itu, aduh namanya itu sangat tercoreng. Jelek sekali. Lebih jelek daripada seorang perampok. Karena kalau pemerkosa itu kayak orang pengecut. Beraninya cuma sama perempuan. Tapi kalau perampok, dia itu memang berani mati. Masuk ke rumah orang untuk merampok, ya kan? Tetapi kalau memperkosa itu beraninya sama perempuan. Itu zaman dulu ya. Kalau zaman dulu yang diperkosa pasti perempuan. Sekarang dunia semakin jahat. Yang diperkosa bukan hanya perempuan. Laki-laki bisa dengan laki-laki. Itu sebabnya saudara harus berdoa untuk anak-anak saudara. Supaya berkat Tuhan itu ada. Yang artinya di dalam berkat itu ada penyertaan Tuhan kepada anak-anak kita. Baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, ini sekali lagi kuncinya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Saudara, dia ini difitnah, dijebloskan dalam penjara. Orang kan tidak tahu kalau Yusuf itu nggak bersalah. Yusuf kan tidak diadili. Yusuf itu kan tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Bagaimana cara membuktikan bahwa dia bukan seorang pemerkosa? Gimana cara membuktikannya? Tetapi, nah ini, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang disertai Tuhan. Itu berkat. Orang yang disertai Tuhan, musuh pun dibuat Tuhan berdamai. Ini kepala penjara. Kepala penjara itu ya musuhnya tawanan dong, karena mereka menjaga. Karena bagi sipir penjara, apalagi kepala penjara, ini orang-orang kriminal. Jangan dikasih hati. Nanti kurang ajar, nanti bisa lepas dari penjara. Dia melihat ini semuanya orang kriminal. Sama dengan seorang polisi yang melihat kepada kriminal. Masa lemah lembut? Kan enggak. Tetapi Tuhan itu membuat kepala penjara itu mengasihi Yusuf. Tuhan membuat Yusuf itu menjadi anak kesayangannya kepala penjara. Nah, ini luar biasa, saudara. Yusuf tidak perlu menjelaskan bahwa dia adalah orang yang tidak bersalah, dia bukan orang kriminal. Tetapi Tuhan itu bisa membuat kepala penjara itu tahu, bisa melihat bagaimana Yusuf itu sikapnya itu manis. Saudara, seorang kepala penjara, apalagi penjaranya raja, melihat budak itu kayak orang nggak punya nama, nggak punya, nggak dianggap manusia. Dijebloskan penjara tanpa pengadilan, nggak usah didengerin dia. Kepala penjara itu punya harga diri yang tinggi. Satu, dia kepala penjara. Kedua, dia ini orang Mesir. Terlalu hina kalau dia harus dekat-dekat dengan budak, apalagi kriminal. Tapi Tuhan membuat orang ini sayang kepada Yusuf. Tuhan membuat orang ini bisa melihat bahwa Yusuf itu manis sikapnya. Loh, ini loh berkat Tuhan.
Tapi sekali lagi kalau berkat jangan kemudian ekstrim. Berkat itu bukan bicara uang. Lalu kita berpikir nggak punya uang. Loh, kalau nggak punya uang itu juga bukan berkat. Karena Tuhan itu mencukupkan, Alkitab berkata mencukupkan. Kalau kita sampai nggak bisa makan, nggak bisa bayar sekolah, itu bukan berkat. Makanya kita perlu terobosan ekonomi supaya kita bisa membayar apa yang kita harus bayar. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dia yang mengurus makanan, dia yang mengurus segala sesuatu. Sehingga orang-orang tahanan ya hormat kepada Yusuf. Jadi sekalipun dia dibuang, pada waktu dia menjadi budak, Tuhan angkat dia jadi kepala budak. Waktu di penjara, dia menjadi kepala para tawanan. Sehingga semua orang itu segan kepada dia. Karena dia anak kesayangan kepala penjara. Sekali lagi, orang yang diberkati Tuhan bukan tidak punya masalah. Malah seringkali banyak masalah. Bedanya orang yang diberkati. Tuhan itu selalu memberikan apa yang dia butuhkan. Dia butuh kekuatan, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan selalu menyertai perjalanannya. Contoh, waktu orang Israel keluar dari Mesir, waktu mau melewati Laut Tebrau, Tuhan tahu yang dia butuhkan. Yang Tuhan tahu yang mereka butuhkan adalah jalan. Jadi Tuhan membuat jalan di tengah-tengah Laut Tebrau. Walaupun bukan berarti perjalanan mereka enak. Jalan itu kan nggak enak, saudara. Mereka tuh terus berjalan. Bawa anak, bawa bayi, ada yang lagi hamil, bawa ternak, bawa barang-barang. Jangan berpikir itu perjalanan yang mudah. Tapi kalau saudara baca, Tuhan itu kalau menyertai orang yang dikasihi, Tuhan itu memberikan apa yang dibutuhkan. Kalau saudara baca, Alkitab berkata, sandal yang mereka pakai tidak rusak, pakaian yang mereka pakai tidak koyak, dan kaki mereka tidak bengkak. 40 tahun perjalanan. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang encok, tidak ada yang asam urat sehingga tidak bisa berjalan. Gak ada. Karena Tuhan yang membawa mereka berjalan. Kalau perjalanan kita bersama dengan Tuhan, Tuhan itu selalu menyertai. Kecuali mereka memberontak ya. Pada waktu mereka memberontak, beda persoalan. Pada waktu mereka memberontak kepada Tuhan, sehingga mereka pernah digigit ular tedung. Tapi sekalipun mereka digigit ular tedung, Tuhan tetap kasih jalan keluar kan. Waktu Musa membuat ular tedung dan diangkat di atas tongkat ular tedung itu, setiap orang Israel yang digigit oleh ular, digigit ular tedung dan mereka melihat ke arah ular tedungnya Musa, mereka sembuh. Tidak mati, mereka sembuh. Nah, inilah diberkati Tuhan. Bahkan pada waktu raja punya mimpi, Tuhan tahu Yusuf butuh urapan untuk menafsirkan mimpi. Tuhan membuka rahasia apa arti mimpi itu. Waktu Tuhan mempromosikan Yusuf, Tuhan memberi Yusuf hikmat. Sehingga dia tahu jalan keluarnya apa. Kalau terjadi kelimpahan dan kelaparan, nggak cuma ngartikan mimpi, tapi dia memberikan jalan keluar. Karena Tuhan memberikan Yusuf satu paket. Hikmat tidak hanya mengartikan mimpi, tetapi hikmat untuk memberikan jalan keluar. Itulah berkat. Itu sebabnya kenapa anak-anak Tuhan diberikan Tuhan karunia-karunia apa? Karunia-karunia Roh Kudus. Tuhan memberikan kita bisa mendengar suara Tuhan, itu berkat. Berkat memang seringkali bukan uang yang langsung jatuh dari atas langit. Tapi hikmat membuat kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk menghasilkan kekayaan, untuk membuat hobi jadi uang. Tuhan yang akan memberikan kamu hikmat untuk menjadikan hobi, untuk mengubah hobi jadi pekerjaan, untuk membuat semua keahlianmu jadi uang, jadi pekerjaan. Makanya orang yang diberkati Tuhan, salah satunya juga keuangannya dia tidak kekurangan. Cukup, baru nanti berlimpah. Tapi minimal cukup dulu.
Sekali lagi, itulah berkat. Contohnya Ayub. Ayub adalah orang yang diberkati Tuhan. Dia diberkati Tuhan dalam hal finansial, dalam hal keluarganya. Dia diberkati Tuhan. Dia diberkati dengan apa? Kalau saudara baca, dia dikasihi banyak orang. Sampai dikatakan bahwa orang-orang itu menanti-nantikan nasihat keluar dari mulut Ayub. Dia dicari, dicari orang yatim piatu, dicari banyak orang. Dan apakah dia tidak punya masalah? Punya masalah. Bahkan sampai hari ini mungkin tidak ada yang mengalami masalah sebesar Ayub karena masalah dia itu bertubi-tubi. Kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan pekerjaan karena ladangnya, sapinya, semuanya habis. Berbicara tentang pekerjaan, habis semua. Sakit lagi dia. Dan dia diomeli terus oleh istrinya. Disuruh meninggalkan Tuhan. Setiap hari istrinya ngomel sama dia. Tapi orang yang di dalam berkat Tuhan, Tuhan itu menyertai dia. Sehingga Tuhan itu tidak membiarkan orang menghakimi Ayub. Orang-orang yang menghakimi Ayub, yaitu teman-temannya Ayub, sahabat-sahabat Ayub. Mereka tuh sebenarnya nggak salah juga nasihatnya, tapi mereka menuduh Ayub itu berdosa. Padahal nasihat mereka benar. Gak mungkin Tuhan itu menghukum kamu kalau kamu nggak berdosa. Tapi bagi Tuhan itu tetap salah karena orang-orang ini berarti menghakimi karena menganggap Ayub bersalah padahal nggak bersalah. Apa akibatnya? Tuhan menghukum mereka dan Tuhan berkata kepada sahabat-sahabat Ayub, kalian harus membawa korban kepada Ayub dan minta doa. Kalau Ayub mendoakan kalian, baru dosa kalian terampuni. Kalau Ayub tidak berdoa, dosa kalian tidak diampuni. Nah, ini loh orang yang ada di dalam pernyataan Tuhan. Jadi orang yang disertai Tuhan itu orang yang diberkati. Karena dia dibela. Tapi saudara tidak akan memberi, tapi saudara tidak akan mengalami pembelaan Tuhan kalau saudara tidak pernah diperlakukan tidak adil. Saudara tidak akan pernah mengalami pembelaan Tuhan kalau saudara tidak pernah difitnah. Jadi biarin difitnah supaya saudara melihat pembelaan Tuhan. So, biarin orang itu menipu saudara. Izinkan Tuhan menunjukkan pembelaannya. Tuhan akan menghukum orang-orang itu. Karena kita adalah orang yang disertai Tuhan. Alkitab berkata, karena Israel lah Tuhan menghukum bangsa-bangsa. Kalau ada bangsa-bangsa menghalangi jalannya Israel, dihukum sama Tuhan. Kenapa? Tuhan mengasihi mereka. Kasih. Kita menerima kasih dari Tuhan itu berkat. Penyertaan Tuhan itu berkat. Lebih dari apapun. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 28, kalau ini bicara tentang Daud. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Kenapa Saul tahu kalau Daud itu disertai oleh Tuhan? Karena Daud menang dalam segala sesuatu. Kedua, Saul itu ingin bunuh Daud berkali-kali gagal. Yang ketiga, dia melihat semua orang mengasihi Daud. Di situ dia tahu Tuhan memang sedang menyertai Daud. Itu sebabnya carilah perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi saudara, Tuhan pasti menyertai saudara. Nggak mungkin Tuhan nggak menyertai saudara. Kalau Tuhan menyertai saudara, maka Tuhan membuka jalan. Tapi sekali lagi, bukan saudara tidak punya masalah. Di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan juga membentuk saudara. Tuhan membentuk imanmu, membentuk karaktermu, membentuk mentalmu, membawa kamu semakin mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Kalau Tuhan sudah menyertai, musuh pun dibuat berdamai. Bahkan musuh bisa Tuhan buat mengasihi kamu. Makanya Tuhan bisa membuat burung gagak membawa makanan, membawa daging setiap hari untuk Elia. Padahal burung gagak juga pemakan daging. Jadi berkat Tuhan bukan cuma berbicara tentang uang. Karena berkat Tuhan itu bukan di uangnya. Berkat Tuhan itu bukan di uangnya. Karena saudara dikasih uang. Seberapa besar sekalipun bisa habis. Tapi berkat Tuhan itu adalah waktu Tuhan
membuat mental saudara berubah. Saudara dikasih hikmat dan diberi kuasa untuk mengelola. Bahkan Tuhan memberi kamu hikmat untuk memperoleh kekayaan. Itulah berkat. Jadi, dari sini kita belajar. Berkat Tuhan yang pertama, kita diampuni. Berkat Tuhan kedua, kita dijadikan anak. Berkat Tuhan yang ketiga, kita disertai. Di dalam penyertaannya, Tuhan membuat musuh berdamai. Di dalam penyertaannya, Tuhan mengurapi kita. Dalam penyertaannya, Tuhan membuat orang mengasihi kita. Dalam penyertaannya, Tuhan membuat apa saja yang kita lakukan berhasil. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun. Amin. Tulis di chat, berkat Tuhan adalah satu, diampuni. Kedua, jadi anak Tuhan. Ketiga, disertai Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Karena kami sudah diampuni, kami dijadikan anak, dan kami adalah orang-orang yang disertai. Tolong kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang membangkang. Karena firman-Mu berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang memisahkan kami dari Engkau adalah dosa. Tolong kami Tuhan sehingga kami peka pada waktu kami berdosa. Sehingga kami segera membereskan dosa dengan minta ampun dan bertobat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Seperti Engkau menyertai Daud, menyertai Yusuf, biarlah penyertaan itu nyata di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu berdoa untuk semua yang hadir pada pagi hari ini. Kau menyertai mereka, membuat mereka semuanya berhasil, membuat mereka dikasihi. Bahkan musuh-musuh Engkau buat berdamai dengan mereka. Bahkan musuh-musuh Engkau akan pakai untuk menolong dan memberkati anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk share mesbah doa pagi ini kepada teman-teman dan saudara-saudara supaya mereka juga diberkati Tuhan. Dan jangan lupa untuk subscribe karena setiap hari ada short video quote tentang firman Tuhan. Dan sampai bertemu besok pagi jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati.